dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Melon yang terdiri anggota dari saya sendiri Irfan Maulana, Saya Rizal Malarito. Saya Kita Zawadia. Saya Bajakan Amal. Dan saya Muhammad Nizam Fahmi. Nah, pada kesempatan kali ini materi kami ialah beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk gambar yang pertama adalah di sini ada sebuah gambaran yang dimana seorang imam sedang mengajarkan bagaimana cara belajar mengaji kepada keluarganya, yaitu makmum-makmumnya. Nah, dapat kita tahu bahwasanya imam memiliki kewajiban untuk mengajarkan agama kepada para makmumnya. Dalam suatu keluarga, imam adalah pemimpin tertinggi. Maka dari itu, imam memegang tanggung jawab yang paling besar dalam mengajarkan agama. Selain itu, dalam beberapa ayat surah Al-Baqarah ayat 4 menjelaskan bahwasannya beriman kepada kitab-kitab Allah juga sangat dianjurkan, yaitu yang pertama kita sebagai umat Islam harus beriman kepada Al-Quran dan juga harus meyakini adanya 3 kitab lain selain Al-Quran, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu dari saudara. Nah, di depan saya sudah terdapat sebuah gambar yang dimana ada 3 orang anak yang sedang belajar mengaji atau membaca Al-Quran kepada seorang ustadz. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, belajar membaca Al-Quran atau mengaji sudah dianjurkan kepada kita sejak kita masih menginjak usia dini. Nah, Al-Quran itu sendiri merupakan kitab yang paling sempurna dan yang paling terakhir yang diturunkan kepada umat manusia. Nah, Al-Quran juga berisi mengenai kebenaran-kebenaran yang ada di dunia maupun di akhirat, yang ditujukan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi, belajar membaca Al-Quran atau mengaji merupakan salah satu contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan beriman pada kitab Allah. Selanjutnya, di sini ada gambar yang bertuliskan "Ayo mengaji". Mengaji merupakan salah satu bentuk cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai umat Muslim, sudah seharusnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab umat Muslim adalah Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan banyak pahala. Salah satunya, apabila kita membaca satu huruf saja akan bernilai 1 kebaikan. Selain membaca Arabnya saja, sudah seharusnya kita membaca juga artinya atau terjemahannya supaya semakin paham. Selain itu, kita sebagai umat Muslim sebaiknya menghafalkan Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar Kanova. Nah, pada gambar saya ini terdapat orang tua yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Perlu kita ketahui, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, para Rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para Rasul juga akan mengalami kematian atau menemui ajalnya. Sepeninggal Rasul-Rasul tersebut, umat manusia mengalami pergeseran yang drastis dan ada yang mulai meninggalkan ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itulah kehidupan manusia mulai kacau dan berbelok arah dan kehilangan pedoman juga. Dengan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat manusia mulai dapat memiliki pedoman hidupnya. Kita sebagai calon orang tua di masa yang akan datang, sebaiknya kita mengajarkan kepada anak kita untuk membaca Al-Quran dan meneladaninya dari nilai Al-Quran tersebut, supaya kita memiliki perubahan hidup di masa yang akan datang. Sesuai dengan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab Allah. Jadi kita harus mempercayai bahwa kitab-kitab Allah tersebut ada. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nizam Fahmi. Baiklah, terlihat jelas oleh teman-teman bahwa gambar yang saya lukis adalah gambar orang berkurban. Nah, tentunya teman-teman juga bertanya, apa hubungan antara beriman kepada kitab Allah dan berkurban? Definisi dari beriman itu tentunya meyakini, tidak hanya dengan hati dan lisan, namun juga diamalkan dalam perbuatan. Nah, salah satu hal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yaitu berkurban. Berkurban juga termaktub dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2, surah Al-Hajj ayat 30-35, lalu surah As-Saffat ayat 102-107. Dan surah Al-Kautsar, wassalli li rabbika wanhar.
dan sholatlah karena Tuhanmu, maka berkorbanlah. Emang apa sih berkorban itu manfaatnya bagi kita dan orang lain? Bagi kita sendiri, berkorban tentunya bernilai pahala, dan itu menunjukkan nilai kepedulian sosial kita pada masyarakat sekitar kita. Dan bagi orang lain, tentunya dia bisa merasakan apa hal-hal yang bisa dirasakan oleh kita, seperti makan daging, dan bagaimana caranya bersukaria di hari-hari yang besar. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Sekian hasil presentasi dari kelompok Melon. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.